yang telah menjadi manusia, yang turun ke dalam dunia, yang dapat kami andalkan di setiap kehidupan kami. Biarlah iman, kasih, dan harapan kami boleh terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang hidup, yang tidak berubah, yang seringkali kami yang berubah ya Tuhan. Engkau Allah yang tetap setia. Seringkali kami yang kurang setia, bahkan tidak setia kepada Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan dan mengampuni setiap kami. Dan biarlah ketika kami masuk di tahun yang baru, kami boleh bertambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan kesetiaan kami kepadamu. Karena kami melihat Engkau begitu setia dengan mati di atas kayu salib karena mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan. Biarlah Kau beri jiwa kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Sebab kami tahu melalui firman-Mu lah maka Engkau memuaskan setiap kelaparan jiwa kami. Kau pakai hamba-Mu menjadi sumber berkat. Tuhan persiapkan seluruh jemaat, baik yang di gereja maupun yang online dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mendapat berkat kekuatan dari Tuhan untuk menjalani tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi. Jemaatnya hanya Pak Aliono saja yang menjawab, saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu. Ya, apakah bergantung musim hujan kita berangkat kok hujan gitu ya? Loh, hujan itu juga berkat ya Bapak Ibu. Saya dapat berkat Natal luar biasa. Tanggal 25 Desember itu Bapak Ibu. Pulang dari sini jam 2 siang hujan terus sampai malam. Nah, itu sih nggak perlu mancing ikan Bapak Ibu karena ikannya sudah masuk rumah. Ya, jadi puji Tuhan yang kesekian kalinya setiap musim hujan pasti gitu ya, saudara-saudara, nyambiknya keluar, terus gurang gareng apa itu? Yang kalau gigit juga itu ya itu keluar, saudara-saudara, karena di depan kan masih rawa-rawa. Ya, Bu Tari, Pak Ruslan tahu kan? Nah, itulah. Ya, nun jauh di sana. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur. Kenapa? Ya sudah, nikmati saja. Dipel, ya besok yang ngepelin. Kenapa? Nanti saya biarin surut sendiri saudara, gitu ya. Yang awal-awal saya ngepel bersihin, aduh capek saudara-saudara, gitu ya. Tapi pengalaman karena malam tak tinggal tidur, besoknya sudah kering ya, tinggal nyapu ngepel gitu aja. Jadi sudah biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu kebanjiran, bersyukur karena pendetanya juga kebanjiran. Mungkin saudara yang lain. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, ya nggak apa-apa kebanjiran. Toh airnya juga surut kok, kan nggak seperti zamannya Nuh kan? Banjirnya berapa lama? Nanti kita akan belajar. Berapa lama? 40 hari 40 malam loh, Bapak Ibu. Ya itu banjirnya. Jadi air menguasai bumi itu bukan banjirnya semata kaki Bapak Ibu. Semua tenggelam, semua mati, semua binasa. Bahkan sampai kapalnya Nuh itu terdampar di gunung. Bayangkan Bapak Ibu, di gunung Ararat. Jadi airnya itu membumbung tinggi. Alkitab berkata semakin hari semakin membumbung tinggi. Bahkan air itu surut berapa lama? 100 sekian hari baru surut Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita nggak ada apa-apanya ya. Lewat rumput industri, akses tol ya banjir semua ya, wes biarin. Toh tadi tak lihat sudah boleh jalan, berarti kan sepi. Nah, yang penting Bapak Ibu, Tuhan memelihara. Nah, ini temanya ya, God's providence. Allah sang pemelihara, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan memelihara itu tidak meniadakan tanggung jawab. Ya, seringkali orang berpikir yang penting Tuhan pelihara, Tuhan berkati, aku nggak buat apa-apa. Oh enggak Bapak Ibu, itu bukan ajaran kitab suci ya, itu ajaran setan yang jelas. Ya, tapi Alkitab mengajak kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, lalu Tuhan
memberkati, Tuhan memelihara. Nah itu yang benar Bapak Ibu. Lalu yang kedua, di dalam Tuhan memelihara ada satu kata yang namanya cukup. Bapak Ibu, kita diingatkan di firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, apa? Cukuplah, gitu ya. Lalu ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Amin, saudara. Enggak tahu ada ayatnya apa enggak itu Pak. Ada 1 Timotius pasal 6 Bapak Ibu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita semua pakai baju kan. Hari ini hari batik nasional, saya enggak pernah diinfo pengkhotbah bajunya apa Pak. Ya sudahlah, ini tadi Roh Kudus bicara pakai batik. Batik semua, lengan panjang lagi. Ya sudah. Ya asal ada makanan pakaian cukuplah. Lalu ibadah kalau disertai rasa cukup juga memberi keuntungan. Nah biasanya orang beribadah gereja juga nggak pernah cukup, kasih ini lagi lah, kurang ini dan lain sebagainya. Akhirnya pusing sendiri Bapak Ibu. Kecukupan itu artinya kalau menurut Alkitab kepuasan. Orang kalau sudah puas cari yang lain enggak? Nah ketika orang tidak cari yang lain berarti cukup. Tapi konsep dunia diubah Bapak Ibu. Puas itu nggak cukup. Kalau belum puas ya aku nggak akan cukup. Akhirnya cari lagi, usaha lagi dan lain sebagainya. Sampai kapan puasnya? Ternyata manusia nggak mungkin puas. Ada orang yang cerita Pak sudah punya 3 pabrik besar-besar Pak. Akhirnya buka lagi. Kalau ditanya kenapa kok buka lagi? Saya kurang duitku. Kurang? Iya kurang katanya. Jadi mesti buka lagi. Akhirnya waktu untuk keluarga nggak ada, waktu untuk apalagi tetangga, apalagi waktu untuk Tuhan. Oh ini beneran ada loh orang yang model begini Bapak Ibu. Ya untuk keluarga saja nggak ada, apalagi untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Dulu sebelum punya segalanya, pelayanan ke desa oke, luar kota iya, kemanapun iya, bisa semua. Tapi sekarang nggak bisa. Nah Bapak Ibu, 2 hal yang harus kita ingat. Ketika Allah memelihara kita, yang pertama dalam konteks pemeliharaan Tuhan itu cukup. Amin. Nah mungkin tahun ini nggak cukup ya. Yang nggak cukup menurut siapa? Kalau saudara berkata nggak cukup, bisa jadi orang lain melihat cukup nggak kira-kira? Karena ada orang lain yang di bawah kita. Betul saudara? Iya cukup. Masih kurang Pak. Ya nuruti kurang itu sampai kapan saudara? Sudah punya mobil kurang. Beli lagi iya. Terus kurang karena anaknya 3 minta mobil semua. Akhirnya tetangga marah. Rumahnya hanya 1, mobilnya 3. Gimana parkirnya? Kecuali lantai 1 los untuk parkir, lantai 2 atau 3 untuk tempat tinggal. Betul saudara? Nah itu masalah yang ada di perumahan Bapak Ibu. Jadi orang mau keluar pun susah. Yang bersyukur rumah saya karena nggak punya tetangga di depan Bapak Ibu. Karena tetangganya rawa-rawa gitu ya, ditutup tembok. Coba kalau ada tetangga seperti gang di belakang 17, 16, 14, waduh selalu masalahnya di situ. Di grup warga langsung heboh. Plat sekian, ini mobilnya siapa? Kita mau keluar nggak bisa. Loh coba, karena satu rumah mobilnya ada 2, ada 3. Kurang ya? Kurang, nanti akan beli bus dia. Nah lebih repot lagi parkirnya. Jadi Bapak Ibu cukup dan apa tadi? Apa saudara? Berusaha. Lihatlah burung-burung di udara. Nah lihat ya, bukan burung dalam sangkar, bukan burung yang dipelihara, diberi makan oleh pemiliknya, tapi burung di udara. Apa artinya burung di udara? Terbang. Betul Bapak Ibu? Kalau nggak terbang nggak mungkin di udara. Kalau nggak terbang pasti di sarangnya atau di sangkar. Makanya Tuhan mengatakan lihatlah burung di udara. Loh, lihatlah burung sedang terbang, burung sedang berusaha, sedang bekerja, cari makanan. Akhirnya Tuhan berkata, demikian juga Tuhan memelihara kamu. Jangan kamu khawatir. Mari kita merenungkan Mazmur 37 ayat 25 26 dan saya kasih contoh Nuh Kejadian 9 ayat 1 ya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat.
Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Bapak Ibu, siapa yang ngomong Mazmur 37 itu? Ya pemazmur Pak, ya betul pemazmur saudara. Tapi kalau lihat ayat 1 siapa? Ini terkenal sekali loh. Siapa saudara? Daud. Ya, Raja Daud. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Kapan dia muda? Ketika belum dilantik jadi raja, dia masih mengembalakan kambing domba orang tuanya. Kambing dombanya nggak banyak, saudara, 2-3 ekor kata Alkitab. Tapi di gambar pertama tadi, Tuhan digambarkan seperti gembala. Dan Mazmur 23 ketika dia muda, dia berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, terus takkan kekurangan aku. Nah berarti artinya apa? Cukup. Ya Pak, cukup mobil, cukup rumah, cukup. Bukan saudara, yang dimaksud bukan itu sebenarnya. Gembala kambing domba jumlahnya hanya 2 atau 3 ekor. Ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak pernah kekurangan. Kira-kira dalam hal apa kalau Bapak Ibu renungkan di situ? Daud punya harta benda materi dan lain sebagainya. Kenapa sampai dia punya pengakuan aku takkan kekurangan ketika menjadikan Tuhan sebagai gembala? Wah ini luar biasa saudara. Makanya ketika dia berkata aku muda sekarang menjadi tua, nah dia berkata tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, anak cucunya menderita keleleran, dia kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Lalu sebaliknya menaruh belas kasihan, memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kerinduan kita semua besok jadi oma opa. Yang sudah jadi oma opa, Pak Lukas, Ibu, ini kerinduannya atau Pak? Anak mantu cucunya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Salah satu jemaat di doa malam yang lalu mohon bantu doa supaya amancu dipelihara oleh Tuhan. Sampai saya ini bingung, mantu itu apa? Ternyata anak, mantu, cucu. Wow, bahasa gaulnya oma-oma kayaknya saudara. Jadi saya bingung sampai saya tanya ibu itu. Ya bukan jemaat tapi selalu acara Zoom itu ikut. Kelas kami juga ikut Bapak Ibu Saudara. Pak Tim tolong bantu doa amancu. Sampai saya ini tanya, Bu amancu itu sopo? Lu halah Pak, anak, mantu, cucu. Memang beliau ini seorang oma. Ya, suaminya udah meninggal dan saya kenal. Keduanya pernah jadi murid saya waktu saya buka kursus Alkitab Berea waktu itu. Wah luar biasa. Sampai hari ini udah puluhan tahun kenal ya. Memang hidupnya begitu Bapak Ibu. Ya, ternyata kerinduannya semua kita supaya anak cucu kita bahkan ditambah ya anak mantu. Kok di sini nggak disebut ya anak mantu ya saudara ya? Kok tiba-tiba anak cucu ya? Apa nggak punya? Lah terus cucunya lahir dari mana? Ya, kalau Alkitab semua ditulis, ya dunia ini nggak cukup. Jadi pasti juga anak, mantu, cucu, nah, kira-kira begitu ya, dipelihara oleh Tuhan. Dan kita kasih contoh, Nuh diberkati Tuhan, dikatakan lalu Nuh memberkati anak-anaknya dan sampai cucunya nanti bangsa Israel. Nah itu kan termasuk cucunya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Ini orang benar model apa saudara-saudara? Nanti kita akan lihat ya. Nah, pemeliharaan Tuhan berhubungan dengan anugerah, common grace. Jadi hujan tadi pagi pun masih rintik-rintik, dalam hati berkata, waduh kok hujan ya. Nanti jemaat kira-kira ada yang datang enggak? Oh ternyata masih banyak. Bersyukur gereja lain itu mulai tanggal 25 kemarin hari keramat itu sudah nggak ada ibadah Bapak Ibu. Apalagi minggu terakhir nggak ada ibadah. Sampai yang lalu saya ngomong sama Pak Bambang, Pak tahun depan, terutama Pak Bambang ya, Pak Tim enaknya 25 sama 29 minggu terakhir Desember itu ada kali ibadah apa enggak? Saya khawatir nggak ada yang datang nanti. Terus Pak, kalau nggak ada datang, saya yang datang Pak. Kenapa? Ini hari keramat saya bilang. Iya kan, saudara? Tempat lain itu penuh sesak loh. Tanggal 25 Desember, bahkan tanggal 24 Desember itu penuh sesak loh. Malam Natal itu Bapak Ibu. Loh kok kita malah nggak ada? Nggak, tetap Pak. Pasti ada yang hadir kok Pak. Kan nggak semua ngelencer saya bilang. Oh iya, termasuk saya enggak kok Pak. Lalu yang minggu terakhir tetap ada Pak. Dalam hati tadi juga, waduh jam 9 kurang itu masih sunyi senyap ya. Seperti di surga setengah jam lamanya atau nyanyi malam kudus sunyi senyap.
tapi mujizat terjadi toh. Bu Mei tadi ngomong mujizat terjadi. Ini masih banyak. Jadi tahun depan tetap diadakan. Amin. Nah, puji Tuhan. Karena kita nggak mencer, nanti mencernya Imlek naik Bapak Ibu ya. Kan nanti tanggal merahnya banyak toh, mulai Senin, Selasa, Rabu sampai kelas kami pun saya liburkan. Kenapa? Malam Imlek. Rabu Komsel pasti juga libur karena tepat Imlekan. Jadi boleh mencer di sana. Bapak Ibu, anugerah umum. Jadi menyatakan Allah itu memberikan kebaikannya kepada semua orang, termasuk mereka yang mengabaikan, meremehkan dan memusuhinya. Saya ingat satu ayat, Matius 5 ayat yang ke-45. Gak ada di situ Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan anugerah umum ya. Matius 5 ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Amin, saudara. Yang memusuhi Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, yang menyalibkan Tuhan, yang membenci, yang menghujat. Itu di Facebook itu kabar beranda muncul, ada satu orang atau siapa ini menghujat, benar. Belum diperkarakan Bapak Ibu. Setiap buka Facebook muncul terus, akhirnya saya blokir Bapak Ibu. Menghujat benar. Tuhannya orang Kristen begini. Ya dia ini nggak bisa mengerti kapan keilahiannya, kapan kemanusiaannya. Makanya tumpang tindih ya, anggap orang yang nggak ngerti Bapak Ibu. Nah, padahal matahari terbit dia dapat sinarnya. Terus apalagi hujan juga dia dapat berkatnya. Betul ya saudara-saudara? Nah, itu anugerah umum. Tuhan kurang baik apa? Bahkan yang membenci, memusuhi, yang tidak dipercayai, ya orang-orang nggak percaya kepada Tuhan itu ada pun, mereka juga menikmati anugerah umum. Tapi ada yang kedua, anugerah khusus spesial grace itu, yaitu Allah memberikan kebaikannya kepada orang-orang tertentu untuk melepaskan mereka dari hukuman dosa kekal. Jadi bukan hanya matahari hujan, tapi yang terpenting ini Bapak Ibu, melepaskan dari hukuman kekal, kematian, kebinasaan. Nah, ini anugerah khusus diberikan Tuhan cuma-cuma, gratis kepada tidak semua orang, tapi hanya kepada semua orang pilihan. Nah, kalau pagi ini Bapak Ibu mendapatkan anugerah khusus, bukan hanya umum tapi anugerah khusus, bersyukurlah. Melalui Natal kita diingatkan, itu loh anugerah khusus diberikan pada kita, sehingga kita bisa percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, harapan orang tua, memang kita melihat ada orang yang kaya raya terus sampai anak cucu, cicit, cecet gitu ya, kaya terus. Betul ya, ada yang begitu ya. Ya harusnya orang-orang yang lahir di keluarga itu bersyukur dan berbahagia ya. Enak sekali ya, lulus sekolah langsung ada kerjaan. Wah, enak saudara. Yang lain sudah lulus pun, S2 pun tetap nggak ada kerjaan. Ada sih kerjaannya apa? Cleaning service. Loh, sarjana cleaning service. Bahkan ada yang S2 kerjanya rendah. Kenapa mau terima? Karena nggak ada kerjaan. Nah, jadi bersyukurlah orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Dan bersyukur juga saya dan saudara yang tidak dilahirkan oleh keluarga itu. Termasuk saya enggak, Bapak Ibu. Ada nih warisan apa? Utang lah, ciloko loh. Tapi itu kan ya warisan juga Pak. Tapi apa warisannya? Hutang. Bapak Ibu, jangan sampai anak cucu kita dapat warisan hutang kita ya. Amin. Amin saudara. Loh, yang pakai papa mamanya kok yang bayar anaknya itu loh saudara. Kok tega gitu. Ada yang begitu. Tapi memang ada yang enggak. Tapi ditambah lagi, kenapa kok menderita? Nah, Bapak Ibu, kenapa kok menderita? Pertanyaannya ya, seringkali begitu kan. Ada juga yang saya lihat orang, ini beneran Bapak Ibu, papa mamanya orang kaya lalu mati, hanya dua saudara. Yang laki bisa menjalankan usaha, ya, kerjaan atau warisan itu dia bisa kelola dengan baik. Tapi yang kakaknya, waduh Bapak Ibu, semasa papanya masih hidup, ya digerojok dana karena punya toko, dibelikan toko dan lain sebagainya. Tempatnya juga strategis sebenarnya di sebuah pasar gitu ya. Itu habis terus barangnya. Terus uangnya kemana?
nggak tahu uangnya kemana, Bapak Ibu. Terus sudah habis, harusnya bisa pulaan tuh Bapak Ibu ya, untuk beli barang lagi dan tambah banyak kan barangnya, juga nggak ada. Sampai adiknya stres, kamu itu duitnya banyak kok nggak ada terus, ini kemana ini, Bapak Ibu. Lalu beli mobil baru, puji Tuhan, belum lama dijual. Kenapa nggak ada uangnya? Terus sekarang pinjam lagi. Loh Bapak Ibu, ada orang yang model kayak gitu loh. Dalam hati saya begini, waduh coba, nek aku di posisi dia, pasti akan diusahakan gitu ya saudara ya, dikembangkan, diatur keuangannya dengan baik. Keuangan itu memang diatur Bapak Ibu ya, walaupun sedikit kecil dia mesti diatur Bapak Ibu saudara, pasti akan lebih baik. Kenapa? Rata-rata orang itu kan berpikir nggak ada modal Pak, nggak ada dananya Pak, nggak ada uangnya. Ini sudah ada dananya, ini sudah ada modalnya, kok nggak bisa juga. Nah akhirnya ditambah gaya hidup yang hedons. Betul saudara. Coba muncul terus kan di HP kita, terus apalagi diskon lah, promo lah, loh macam-macam di diskon, banting harga di promo juga ya, sampai orang-orang jualan diri pun juga diskon, ada semua di beranda Facebook itu. Coba kebacut kebangetan enggak? Pertanyaannya adalah, Daud tadi berkata, tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta dan anak cucunya juga menderita. Tapi kenapa akhirnya hidupnya menderita? Bahkan saya kenal orang juga untuk makan saja susah. Sehingga kita timbul belas kasihan. Kita tolong sekali, 2 kali. Ya tetap aja itu Bapak Ibu. Yang lain juga tolong gitu ya. Ya tetap saja menderita. Kenapa? Karena hidupnya nggak beres. Nah yang dimaksud orang benar itu siapa ya Bapak Ibu ya? Saudara termasuk orang benar nggak? Ada benernya nggak kita? Nah bingung kan? Daud ketika tadi berkata, dahulu aku muda sekarang tua, tidak pernah kulihat orang benar. Pertanyaannya, Daud itu termasuk orang benar nggak? Pak Bambang kemarin sudah singgung kan? Daud itu jahatnya 2 kali. Sudah berzina dengan Batseba, yang kedua punya rencana yang sangat jahat, yang sangat dibenci oleh Tuhan, supaya suaminya Uria diletakkan di barisan depan, kemudian perang, mati duluan. Itu jahat nggak? Daud termasuk orang benar. Kalau sudah lihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Paulus apalagi, kita membaca kitab Yeskiel ya Bapak Ibu hari-hari ini, nabi-nabi Tuhan, kira-kira orang benar nggak? Nah makanya ketika melihat tokoh-tokoh Alkitab begitu, lalu ada orang Kristen yang berkata, nggak usah melayani lah Pak, aku gak nak benerin, gitu ya. Saya belum layak Pak, nggak bisa Pak, gitu. Kenapa? Nggak ada benernya sama sekali. Lalu saya tanya balik, Musa ada benernya nggak? Abraham apalagi menipu, Yakub juga penipu. Terus Musa pembunuh, apalagi Paulus, dia membunuh juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Daud, Salomo, mereka semua orang benar nggak? Loh iya ya, sama dengan kita nggak kira-kira? Ya sama ya dengan kita ya. Tapi kenapa tadi firman Tuhan mengatakan orang benar? Nah ternyata jawabannya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau secara umum orang berpikir orang benar itu adalah sama-sama orang yang mengerti cara hidup benar. Nah ini dulu poinnya. Kalau sudah nggak ngerti ini benar ini salah, repot Bapak Ibu. Celakanya lagi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini yang repot saudara-saudara. Nah ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Nggak tahu cara hidup benar, lalu yang celakanya yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Termasuk memiliki hal yang benar sekalipun ada, nah Bapak Ibu, tawaran yang menggiurkan untuk melakukan hal yang jahat. Nah biasanya lingkungan memengaruhi sangat dominan Bapak Ibu Saudara. Kalau melakukan A berkata B, kira-kira ikut-ikutan enggak? Nah biasanya kalau masih labil ya ikut-ikutan begitu Bapak Ibu. Nah itu secara umum. Tapi ternyata yang dimaksud benar Roma 5 ayat 1 Bapak Ibu. Daud nggak ada benernya, ya. Paulus nggak ada benernya. Musa, Abraham, tokoh-tokoh Alkitab yang nggak ada benernya sebenarnya. Tapi kita lihat Roma 5 ayat 1, ternyata ini maksud benar. Sama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang termasuk orang benar adalah, Bapak Ibu Saudara, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kejahatan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi yang termasuk orang benar adalah orang yang percaya Yesus. Ini ya saya kurang sreg sih orang yang hanya ngomong percaya Yesus, KTP-nya Kristen, tapi kira-kira termasuk orang benar nggak? Ada orang yang saya tahu Kristen, tiap minggu ke gereja, iya, pelayanan, tapi masih main dukun, masih pakai orang pinter, karena urusan kerjaan. Bagaimana pimpinan yang diktator itu, yang nggak mau peduli, bisa takluk? Ini ngeri, saudara-saudara ya. Bukan didoakan supaya Tuhan ubah hati sang pemimpin. Kayaknya Tuhan kurang maha kuasa kalau dalam hal ini, dan kurang cepat jawabnya. Makanya dia cari Tuhan yang lain. Loh, taunya dari mana, Bapak Ibu? Memang ada orang yang diberi karunia membedakan roh. Ada jemaat GBI Grace Family yang membedakan roh? Nggak ada ya? Yang ada bahasa roh kabeh. Padahal ada yang lebih penting, Bapak Ibu, membedakan roh. Jadi kalau ketemu orang, Bapak Ibu, itu langsung tahu. Orang Kristen, loh Kristen, saudara. Waduh Pak, dia punya ini loh, ilmu. Kenapa? Nanti orang itu takut sama dia. Kalau nggak percaya, ayo kita ketemu waktu emang janjian, Bapak Ibu. Lalu ketika ngobrol, loh, auranya kerasa, Bapak Ibu. Dia bisa, loh, kok beda ya? Waktu saya sama istri datang nggak ada mereka, itu beda sekali. Tapi waktu sama orang-orang ini, loh, kok beda ya? Nah akhirnya dia berkata, ini ada orang yang garai Pak. Siapa yang garai? Nanti tak ceritain di mobil. Ya yang sama-sama itu yang garai, ada lagi beberapa. Ini orang Kristen ya? Kristen. Percaya Yesus. Pelayanan. Nyumbang besar, apalagi orang-orang kaya. Tapi karena melobi, karena ini urusan ya Bapak Ibu, akhirnya pakai orang pinter. Kristen. Pertanyaannya, percaya Yesus. Tapi lahir baru? Enggak. Bahkan ketika datang ke rumah, aduh serem. Sampai istri saya udah pesen, engkau coba cerita sama anakmu loh ya, engkau so wedi di rumah dewean. Loh kenapa? Rumahnya Pak Tim memang clear, bersih. Rumah ini bersih. Tapi yang di depan itu akeh. Sebelah kosong. Wis berapa lama kosong? Rada suwi. Ada penghuninya itu. Ya, aku sih nganggep ya nggak ada penghuninya lah. Gitu ya. Saudara, wis biasa kayak gitu tuh. Karena tetangga saya itu selalu nggak ada, nggak tahu. Nggak betah sama saya atau gimana ya? Jadi yang sebelah kiri nih, aduh, saudara. Ditinggali berapa bulan, papanya mati. Ya waktunya mati. Gitu ya, saudara. Akhirnya sendirian dia, anaknya laki-laki kemudian pergi. Terus dikontrakkan. Sampai sekarang agak payu-payu Bapak Ibu. Lalu harganya minta tinggi sekali. Nek tinggi sak gitu omahku tak kontrakno bisa gitu ya. Lumayan loh saudara-saudara. Terus tinggal di mana? Ya tempatnya Bapak Ibu lah yang punya kos-kosan gitu ya. Wong kita yang tinggal berdua. Masa begitu? Nah, sebelah juga ada penghuninya. Tapi rumah Bapak enggak ada. Coba ada dilihat kira-kira apa yang terjadi. Berarti saya nggak nyembah Tuhan yang benar, tapi nyembah hantu nih bisa. Saya nggak melayani Tuhan, bisa jadi melayani hantu, betul. Masa sih setan masuk sini gak wedi, ndelok buku sakmono masa gak wedi susah. Jadi orang masuk itu langsung ngomong ini gila ini buku tok iya untuk nakut-nakuti kamu saya bilang gitu ya. Walah jadi orang Kristen ini kayak ngene to angel. Iya. Berat belajar iya. Bukan untuk hebat-hebatan enggak. Bukan hanya belajar moco ya. Sampai ada seorang bertanya pada saya ketika datang ke rumah, Pak Tim ini kerjanya moco tok ya? Ya enggak lah, mosok moco tok. Ya ada yang lain saya bilang. Tapi kita Pak Tim ini kerjanya moco tok. Enggak hanya moco tok saya. Saya buat buku juga. Saya ngomong gitu saudara. Oh iya lah, iyalah, saya juga buat buku. Nah, Bapak Ibu saya mau menunjukkan orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku percaya Yesus, agamanya tertulis di KTP ya sebenarnya Kristen bukan agama sebenarnya, tapi ya sudahlah tertulis di situ. Pertanyaannya, apakah termasuk orang benar di hadapan Tuhan? Enggak loh Bapak Ibu.
Ini Reinhard Bonnke waktu khotbah ya. Waduh, yang hadir itu melebihi waktu khotbah Petrus 3.000. Ini yang hadir lebih dari 3.000. Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kalau semua itu lahir baru, kalau semua itu dapat anugerah khusus, dibenarkan oleh Tuhan, bersyukur. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu lahir baru? Apakah semua orang Kristen yang ada di gereja, baik itu gereja kecil, gereja sedang, gereja besar, semua sudah lahir baru? Ya belum tentu ya. Kenapa saudara? Iya, karena ya macam-macam lah Bapak Ibu. Ya yang tahu Tuhan dan engkau dan Tuhan. Nah hari ini kita belajar. Siapa yang disebut orang benar? Ya sebenarnya orang yang sudah dilahirkan baru secara status. Di mana Yesus telah membenarkan kita, menguduskan kita, mendamaikan kita. Yang tadinya orang berdosa, bermusuhan dengan Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat-sahabat Allah. Nah sekarang kita lihat Nuh Bapak Ibu. Coba. Nuh itu dikatakan apa? Kejadian 6:8-10. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang penting. Inilah Nuh, dikatakan apa? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Saya ingat satu lagi pasal 9 ayat 1 Bapak Ibu. Ya, dikatakan, tadi sudah, lalu ada ayat yang berkata Nuh itu dikatakan Tuhan orang benar juga. Nah coba, kenapa sampai dia disebut orang benar, tidak bercela, lalu hidup bergaul dengan Allah? Jangan sampai konsepnya dibalik ya. Aku melakukan yang benar supaya dapat kasih karunia Allah. Aku hidup tidak bercela supaya dapat kasih karunia Allah. Aku hidup bergaul dengan Allah, melayani dekat dengan Tuhan supaya dapat kasih karunia Allah. Ini kebalik. Ini bukan Kristen. Ini agama. Jadi melakukan segala sesuatu supaya Tuhan begini. Tapi Alkitab mengajarkan ketika dapat anugerah, nah ini yang penting Bapak Ibu, kemudian Nuh berusaha hidup benar. Nuh hidup tidak bercela di tengah-tengah orang-orang sejamannya. Masih ingat? Orang zamannya Nuh itu dikatakan apa? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, hatinya cenderung melakukan kejahatan. Coba lingkungan yang seperti itu, nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Terus setelah dapat kasih karunia, hidup bergaul dengan Allah. Ini yang harus kita pahami. Ketika Tuhan memberi status kepada kita orang benar, ya, lahir baru, maka saudara harus melakukan ini. Loh Pak, kalau mengakunya sudah dilahirkan baru, sudah dapat kasih karunia Tuhan, tapi tidak pernah berusaha hidup benar, kemudian hidupnya tetap kacau balau, ya, lalu hidupnya tidak bergaul dengan Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan, bagaimana Pak? Ya sederhana Bapak Ibu. Bisa jadi orang itu sudah dapat kasih karunia atau belum? Sudah dilahirkan baru apa belum Bapak Ibu? Ya belum. Gitu aja sederhananya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat ya, orang-orang pada zaman Nuh itu seperti apa? Nah ini loh, ayat 5 dan 6 ya, Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa sama-sama kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak mengikuti kehendak Allah, tapi mengikuti kehendak dirinya sendiri. Kenapa? Karena dosa itu yang membuat rusak segalanya. Akhirnya mereka melakukan kejahatan. Nah ini kuncinya Bapak Ibu. Tuhan yang benar, hanya Yesus satu-satunya. Kalau waktu dia jadi manusia, dikatakan pribadi yang benar. Setuju Bapak Ibu? Kalau tokoh-tokoh yang lain ada salahnya, ada celahnya, betul ya saudara? Ada jahatnya kan? Tapi hanya Yesus yang dikatakan dia adalah yang benar. Nah ketika pribadi yang benar itu membenarkan saya dan saudara yang adalah orang berdosa, nah harusnya kita menyadari bahwa kita benar-benar hidup sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah apa rahasianya?
Ketika Tuhan memelihara hidup kita, sampai anak cucu tadi ya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Nah seperti Nuh kita belajar. Dikatakan tadi hidupnya benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Hidupnya kudus, suci di tengah-tengah kenajisan. Lalu bukan hanya hidupnya benar, tapi 2 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan apa? Sebagai pemberita kebenaran. Seringkali orang Kristen hanya benar saja, tapi gak nyampaikan kebenaran, Bapak Ibu. Hanya dibenarkan, menyadari itu anugerah Tuhan, tapi tidak menyampaikan Injil itu. Saudara, hidupnya tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Bahkan menjadi seteru salib Kristus. Nah ini yang terjadi ya. Makanya kita belajar satu hal. Hidup sudah dibenarkan, lalu apa saudara? Melakukan, memberitakan yang namanya kebenaran. Berapa lama? Nah ini yang seringkali kita sulit mikirnya. Tuhan memerintahkan Nuh buah bahtera ketika berumur 500 tahun. Melahirkan ketiga anaknya itu ya. Kemudian air bah turun, Nuh berumur 600 tahun. Jadi Nuh berkhotbah selama 100 tahun. Pertanyaannya, pelayanan 100 tahun berapa jiwa yang bertobat? Gereja kita masih 20 sekian tahun. Jemaatnya kalau saya total yang aktif kalau datang semua 80 jiwa. Bukan anak-anak ya, anak-anak lebih lain hitung. Gracia nanti yang hitung ya. Tapi jemaat saya sudah data. Karena apa? Mulai minggu depan diberlakukan absen. Nanti Bu Putu yang absen ya. Kan apal loh satu-satu ya. Terus nanti akhir tahun dapat apa Pak? Mas Bambang. Masa sih seneng dapat gitu-gitu Bapak Ibu? Tapi gereja lain lakukan loh Bapak Ibu. Gereja lain lakukan loh. Jadi yang golosnya sedikit dapat hadiahnya paling gede. Ada yang dapat hadiah emas loh Bapak Ibu. Emas beneran, bukan emas tim, emas beneran. Mau begitu Bapak Ibu? Oh, tak cilik. Berarti saudara gak menyadari hidup benar. Gak menyadari sudah dibenarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kalau sudah menyadari hidup benar, dikuduskan, dilahirbarukan oleh Tuhan, terus gak mikir macam-macam begitu. Yang penting ini untuk Tuhan, aku lakukan. Begitu loh Bapak Ibu. Ya, 100 tahun hanya 8 jiwa termasuk dirinya Nuh itu kebacut, kebangetan apa enggak? Kita 20 tahun ada sekitar 80 jiwa, itu sudah luar biasa Bapak Ibu dibanding Nuh. 100 tahun hanya 7 jiwa, itu pun istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya. Coba lihat. Yeremia juga begitu. Pelayanan 40 tahun, 1 jiwa yang bertobat, yaitu dirinya sendiri dan sekretaris yang namanya Baruk. Hari-hari ini kita baca kitab Yeskiel. Dia disebut penjaga Israel. Tuhan sudah berkata kepada Yeskiel, dapat penglihatan dengan maknanya begini-begini. Kamu harus menjadi penjaga umatku, tapi umatku itu pemberontak. Umatku gak mau dengar khotbah yang kamu sampaikan. Hidupnya tetap gak berubah. Kira-kira kalau saudara jadi Yeskiel mau gak? Ini tantangannya sangat berat ini. Dikhotbahi tetap gak berubah. Yesus gak berubah, betul. Tapi saudara berubah-ubah. Betul gak? Yesus sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita yang gak pernah sama, kadang semangat, kadang tidak. Coba Bapak Ibu, khotbah kepada jenis-jenis yang begini. Sampai kadang-kadang saya guyon, jenis ini gak bisa diusir dengan doa dan puasa, kecuali dibina. Ya dibina, bukan dibinasakan. Kok dibinasakan gimana sih? Dibina. Nah Bapak Ibu lihat ya, Nuh dengan tekun, dengan setia 100 tahun melayani Tuhan sebagai pemberita kebenaran. Walaupun gak ada yang bertobat, tetap teriak bertobatlah. Walaupun gak ada yang berubah, tetap teriak berubahlah. Walaupun gak ada yang bertumbuh dewasa, tetap teriak bertumbuhlah. Itu yang saya lakukan. Saya terus teriak. Saudara. Sebab kalau Tuhan sudah habis kesabarannya, Tuhan akan hukum
menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat dengan hukuman yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu sebelum kita dihukum Tuhan, ayo Bapak Ibu, kita hidup benar. Amin. Orang percaya melayani Tuhan seumur hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Nuh melayani Tuhan seumur hidupnya, akhirnya dia diberkati oleh Tuhan sebagai nenek moyang bangsa yang besar. Lalu yang kedua tadi dikatakan, di samping Nuh orang benar, dia hidup tidak bercacat celah. Nah, apa artinya? Tadi saya sudah singgung ya. Bukan tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi selalu berjaga-jaga supaya tidak berdosa. Sekali lagi ya, bukan tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi selalu berjaga-jaga supaya tidak berdosa. Angel. Bapak Ibu, digambarkan seperti orang berjalan ya di sebelah jurang ya, atau pematang sawah itu loh kalau Bapak Ibu jalan ya. Terus kiri kanan itu lumpur ya, apalagi musim hujan begini. Nah ini adik-adik saya rekreasi naik gunung semua, Dieng lah, yang mana lah. Ya diajak tapi saya nggak pernah mau, kesel naik gunung itu ya. Bapak Ibu musim kayak begini ya, wah dia tunjukkan ke kita keluarga, waduh itu kamu mesti ekstra hati-hati. Iya, empek ponaan-ponaan. Kalau nggak hati-hati itu bisa jatuh. Nah saya bisa gambarkan Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kiri kanan muka belakang itu jurang dosa. Sedikit bisa kepleset lalu jatuh dalam dosa. Jadi bagaimana kita? Ya harus berjaga-jaga terus, hati-hati jalannya. Lah perkataan kita, perbuatan kita ya, omongan-omongan ya yang kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok kamu gak mau datang lagi? Habis tanyanya kayak interogasi saja, harus beginilah. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang senang ditanyain mendetail begitu ya. Sudah stop lah. Kenapa gak datang? Ya wis gak ikut titik. Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang sangat penting. Bisa jadi kita jadi batu sandungan bagi orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang gak mau datang ke gereja. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak muncul lagi ke gereja? Iya Pak, bahasa roh terus dari awal sampai akhir aku gak ngerti. Loh, ada Bapak Ibu. Iyalah, iya tuh BL bahkan bahasa roh aku kan gak iso Pak. Iso aku kan bahasa Indonesia. Ya udah kamu bahasa Indonesia saja. Wis kadung Pak. Aku cari gereja yang gak ada bahasa rohnya tapi bahasa Indonesia. Ada Bapak. Makanya renungan saya hari ini video 3 menit, siapa yang sudah nonton, judulnya 11. Ada berhala di dalam rumah Tuhan. Loh kok bisa Pak? Iya, itu tadi saudara jadi batu sandungan, itu jadi berhala bagi jemaat yang lain, sehingga jemaat yang lain tidak mau datang ke gereja. Itu hidup yang tidak bercela kah? Atau banyak celahnya? Menjadi batu sandungan bagi orang lain itu cacat celah Bapak Ibu. Dan Tuhan tadi berkata, bagaimana aku akan memberkati dan memelihara dia. Sudah berusaha sekuat tenaga, ekstra keras kerjanya, tapi kalau hidupnya jadi batu sandungan bagi orang lain, bagaimana Tuhan mau memberkati dia. Bapak Ibu, kita lihat ya contoh Simeon ini. Jadi artinya apa kalau begitu? Hidup tidak bercela artinya berusaha keras, berjuang. Nah ini kata berjuang ya, untuk hidup sesuai dengan firman, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya ini terus menerus kita berjuang. Kalau menuruti keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan hati, kapan habisnya Bapak Ibu? Betul saudara? Tapi kita akan dibawa Tuhan. Di akhir tahun ini kita harus ingat, hidup benar, karya Tuhan. Yang kedua, hidup tidak bercacat, kita yang melakukan. Simeon di peristiwa Natal, di Lukas 2, 25, 26 dikatakan apa? Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ini luar biasa. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Saya sudah khotbahkan ya di kebaktian doa malam yang lalu.
mataku melihat keselamatan yang daripadamu. Ini kerinduan yang luar biasa. Sebelum mati aku diselamatkan. Sebelum mati saudara-saudaraku yang lain yang belum di dalam Tuhan diselamatkan, melihat Mesias, melihat, mengalami yang namanya keselamatan itu. Nah Bapak Ibu, benar dan saleh ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Seperti satu koin dua sisi ya. Tuhan yang membenarkan orang berdosa, setuju Bapak Ibu? Makanya disebut benar tadi. Lalu yang kedua apa? Kita gak mungkin benar saja. Lalu seperti Nuh tadi, dia pemberita kebenaran. Kita juga harus saleh ya. Nah saleh itu artinya apa saudara? Tulus, jujur, penuh kesungguhan di dalam ibadah. Nah itu karya manusia. Pembenaran karya Tuhan sehingga kita hidup benar, dijadikan benar. Yang kedua hidup saleh. Nah itu karya kita. Ini yang tadi saya sebut, berjuang keras untuk hidup saleh, tulus. Nah ini hati. Ya Tuhan yang melihat. Yang kedua apa? Ya sesama yang lain. Itu tadi diberi karunia kepekaan untuk membedakan. Oh, ini bahaya kalau ketemu orang ini, bahaya Bapak Ibu ya. Orang bisa lihat. Ya sampai saya sama istri juga dilihat sama hamba Tuhan itu tadi. Kalau kita lihatnya gimana? Bersih. Oh iya bersih. Hamba Tuhan mosok mau macam-macam ya saudara. Gitu ya. Terus waktu tinggal di rumah selatan, rumah itu mau dijual Bapak Ibu. Ya kita suruh beli tapi harganya waktu itu masih tinggi, ukurannya lebih besar kan. 9 kali 15, sekarang 6 kali 13. Lebih kecil, lebih murah, saya sanggup untuk beli. Tapi yang itu suruh beli nggak sanggup. Nah kemudian ketika ditulis dijual, ya kami tinggalkan di situ. Orang Kristen juga yang mau beli, dia panggil orang pinter Bapak Ibu. Ini Kristen model apa Bapak Ibu? Ya dia panggil orang pinter. Kemudian disuruh lihat ini rumah ya, lihatan. Sebab kalau cocok, bersih ya tak tinggalin gitu ya. Aku mau beli, tapi kalau ada penghuninya atau apa enggak. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika menjawab, yang ninggali siapa? Gitu ya, pendeta. Oh makanya belum kenal GBI Graha Family ya waktu itu. Yosefa masih umur 3 tahun waktu itu. Oh makanya pendeta, bersih aku nggak lihat apa-apa. Oh ya, kenapa nggak lihat apa-apa? Ada awan yang menutupi rumah ini. Wih, saudara, gitu. Terus orang itu akhirnya ngomong ke saya, Pak Tim, yang punya rumah ya, rumahku laku Pak, mau dibeli, jadi Pak Tim bisa pindah ya. Oh iya pindah, kan kita sudah DP yang sekarang ini Bapak Ibu gitu ya. Yo nggak apa-apa, kapan itu sambil jadi ya. Ya pas 6 bulan bangun, kemudian jadi tepat saudara-saudara. Lalu saya berkata kepada ibu yang punya itu, Bu, sebenarnya yang nutupi tadi itu bukan awan. Loh, awan kemuliaan Tuhan katanya Pak, dilihat tadi itu, makanya bersih, gak ada apa-apa, karena Tuhan yang melindungi katanya. Lalu saya jawab, yang nutupi itu rayap. Karena seluruh plafon itu hancur Bapak Ibu, itu rayap yang nutupi. Pak Timisoai, ya Tuhan pakai rayap untuk menutupi, masa gitu saudara-saudara. Ya enggak, maksudnya adalah kalau Bapak Ibu hidup benar, kudus, lahir baru, benar. 1 Yohanes 5 itu mengatakan apa? Si jahat tidak dapat menjamahnya. Kenapa? Karena dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus yang turun ke dalam dunia, melindunginya sehingga si jahat tidak dapat menjamahnya, apalagi apa? Memasuki atau merasukinya. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang kerasukan setan, ya berarti belum lahir baru. Ya saudara, bisa digendam, bisa di ini, ya berarti belum lahir baru. Sebab kalau sudah lahir baru nggak mungkin. Tuhan proteksi, Tuhan lindungi. Tapi ya jangan sampai saudara ikut apa uji nyali ya. Oh ini orang Kristen, oh gini, oh jangan Bapak Ibu. Nah maksudnya apa? Tulusnya, ini bicara hati juga. Kalau hatinya benar ya pasti Tuhan akan menolong gitu ya. Karena dasarnya adalah ketulusan dari Tuhan. Lalu jujur, ini perkataan. Lalu yang ketiga apa? Penuh kesungguhan di dalam ibadah. Ya saya berharap Bapak Ibu beribadah, jangan ngantuk dan tertidur, apalagi ngorok, ganggu tetangganya. Kenapa kok bisa sampai tertidur di gereja? Karena Sabtu malamnya berarti begadang toh. Itu pasti logikanya begitu saudara-saudara. Jadi kalau sekarang ngantuk, bangun yang ngantuk, berarti tadi malam apa saudara? Tidurnya larut malam, begadang. Nah seharusnya orang yang saleh itu apa?
Kalau sudah tahu ini harinya ibadah, jamnya ibadah, ya Sabtunya jangan tidur terlalu malam. Lah kalau gak iso turu piye, Pak? Ya minum obat tidur ya gitu. Atau baca Alkitab supaya cepat tidur. Enggak, saya enggak menyarankan itu, Bapak. Malah bangun kalau baca Alkitab. Itu artinya saleh. Apalagi mau pelayanan, persiapan rohani, persiapan fisik, persiapan apa saja. Itu artinya saleh. Dan ternyata kesalehan harus dikejar. Kesalehan harus terus diusahakan. Kesalehan harus terus apa, saudara? Terus dilakukan di situ. Sampai Petrus mengatakan, karena itu saudara, engkau harus menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan, nah biasanya sombong kan? Makanya disebut penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara seiman. Kepada kasih akan saudara seiman, kasih kepada semua orang. Ayat itu mengatakan justru karena itu saudara-saudara, kamu harus berusaha sungguh-sungguh loh. Harus berusaha sungguh-sungguh. Ini pemborosan kata ini kalau bahasa Indonesia ini. Harusnya satu kata aja cukup kan? Harus, atau sungguh-sungguh, atau berusaha. Betul enggak, saudara? Tapi Petrus ini menekankan hidup sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus mengejar yang namanya kesalehan itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang luar biasa ya. Nah, coba kita renungkan sepanjang tahun ini, Bapak Ibu. Hidup bergaul dengan Allah itu artinya itu ya, habitually, habitat, ya, habit, kebiasaan. Bapak Ibu. Terjemahan King James mengatakan walk with God, berjalan bersama Allah. Sama seperti seorang anak yang digandeng oleh papanya berjalan bersama-sama. Ayo kita renungkan selama tahun ini hidup kita bergaul dengan Allah enggak, Bapak Ibu? Bahkan menjadi habit, kebiasaan. Beribadah itu biasa atau terpaksa atau jadwal. Nah ini saya kadang sedih juga. Ya hadir, ya karena jadwal. Loh kok nggak hadir? Karena jadwal. Aduh, itu saya sedih sekali loh Bapak Ibu. Lah nuruti ngono aku yang di omah nek gak khotbah Bapak Ibu. Iya kan? Wong telat sedikit langsung diomong kok telat. Loh, masa aku telat? Enggak, tuh enggak telat kok. Loh iya loh Bapak Ibu. Habit. Gitu kan? Saudara, kebiasaan. Ya ini kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan yang mengerti itu tanggung jawab. Kebiasaan yang dia sadari itu adalah panggilan Tuhan dan karena melihat Tuhan yang baik dan indah. Jadi bukan karena terpaksa, rutinitas yang tidak ada hati yang menggerakkan dia. Jadi akhirnya nggak buat apa-apa. Saudara, ya datang, ya coba lihat. Jadi antusias, semangat untuk beribadah, untuk melayani Tuhan itu loh di mana Bapak Ibu? Coba kita renungkan sepanjang tahun ini. Bukan hanya dari segi kehadiran banyak bolosnya, banyak kosongnya, banyak melencernya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bergaul dengan Allah itu yang jadi kebiasaan. Itu loh Bapak Ibu, itu penting. Ya, nah kalau semuanya sudah enggak ada, mau diapain juga susah Bapak Ibu. Nah apa artinya? Allah melangkah, kita melangkah, betul Bapak Ibu? Kalau bapaknya jalan, anak itu ikut jalan enggak? Iya, kalau enggak itu bisa ditabrak kendaraan yang lewat atau apa kan? Betul Bapak Ibu? Lalu yang kedua, Allah berhenti, kita berhenti. Allah berbicara, kita berbicara. Allah diam, kita juga diam. Tapi yang terjadi sebaliknya ya. Allah melangkah, kita diam. Allah berhenti, kita berjalan. Allah berbicara, kita diam. Atau sebaliknya Allah diam, kita banyak ngomong. Nah itu yang terjadi. Itu artinya apa? Ketidaktaatan. Bapak Ibu, Allah berbicara tentang Injil, Allah berbicara tentang firman, Allah berbicara tentang Yesus. Apa yang kita bicarakan, saudara-saudara? Itu artinya bergaul dengan Allah. Jadi kalau hidup kita
Benar, gitu ya saudara. Perkataan dan perbuatan kita benar, tidak bercela, saleh maksudnya. Hidup bergaul dengan Allah sebagai kebiasaan, habit kita. Saya percaya pasti keturunan kita dipelihara oleh Tuhan. Sampai tahun-tahun berikutnya, seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan dan anak cucunya meminta-minta. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya undang perlahan bangkit berdiri. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, selama tahun ini. Apa yang sudah kita lakukan, atau mungkin juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah saudara berdoa dan meminta ampun. Dan biarlah saudara berjanji, karena berapa hari lagi tahun yang lama ini kita tinggalkan, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah saudara berdoa, mengucap syukur, memohon ampun. Mohon anugerah Tuhan membangkitkan kita, memberi semangat lagi kepada kita untuk lebih lagi di tahun-tahun yang akan datang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, jasa-Mu penuh damai, aman dan sejahtera melalui tekanan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Engkau memberikan kekuatan pada kami di penghujung tahun ini ya Bapa. Biarlah pemeliharaan-Mu terus menyertai kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Tim yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau tuntun kami Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami pengharapan Tuhan. Biarlah kami boleh mengikut Engkau dengan lebih setia lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.